Timnas Indonesia takluk 0-2 dari Argentina di FIFA Matchday Senin malam. Harus diakui, laga tersebut membuktikan kelas Indonesia masih sangat jauh dari lawannya itu. Lalu apa pelajaran yang bisa diambil oleh Shin Taeyong dan skuad Garuda dari pertandingan itu? Kita akan bahas bersama koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat malam. Selamat malam Priska, salam sepak bola. Salam sepak bola. Bicara soal laga kemarin, apa yang bisa Indonesia petik pelajarannya? Kalau lihat di babak pertama tampaknya agak-agak grogi, tapi lama-lama mulai percaya diri meskipun masih tertinggal 0-2 ya sampai akhir. Ya, ya betul apa yang dikatakan Pak Erick Thohir, 30 menit pertama kita grogi bermain gugup dan itu sudah disampaikan Sintayong sebelum pertandingan. Dia berharap bahwa pemainnya tidak gugup, tapi menghadapi peringkat satu dan juara dunia ada gemetarnya juga yang pada akhirnya kita tidak bisa mengembangkan permainan, bahkan beberapa kali banyak pemain yang ototnya ketarik karena saking groginya itu di Aha. 30 menit pertama. Tapi kemudian di babak kedua para pemain sudah tampil lebih lepas. Dan kalau kita lihat memang secara permainan ya Argentina dengan peringkat satu, kita peringkat 149 memang agak jomplang. Ball position misalnya 77% berbanding 20 ya. 23%. Kemudian passingnya aja 728 dari Argentina, sementara kita cuma 270. Dan yang menarik adalah Argentina memang tampil datang ke sini dengan tujuan untuk mencoba pemain-pemain lapis keduanya gitu kan. Hmm. Sehingga kemudian tapi tanpa adanya Messi, tanpa adanya Di Maria, tanpa adanya Otamendi, bahkan tidak mainnya De Paul, McAllister dan juga apa namanya Enzo Fernandez, tetap menggambarkan Argentina adalah tim peringkat satu dunia dengan gaya main yang mereka tampilkan kemarin. Saya melihat mereka dengan enaknya bermain rondo ke kiri ke kanan, memanfaatkan semua lebar lapangan, dan ini pelajaran yang didapat oleh tim kita. Artinya apa? Bahwa dalam bermain sepak bola kita punya momentum di mana harus umpan, di mana harus manfaatkan lebar lapangan, di mana harus transisi, di mana harus build up, di mana harus apa namanya mencetak gol. Dan itu ditunjukkan oleh Argentina. Misalnya 2 gol Argentina ini yang pertama lewat set piece, Ya. yang kedua lewat open play. Ini 2 gambaran gol yang memang harus terjadi di lapangan sepak bola dan itu diajarkan oleh Argentina. Yang kedua, Argentina tidak memaksakan untuk menang banyak karena apa namanya ini juga akan berpengaruh pada mental para pemain tim nasional kita. Iya, iya. Sebagai contoh apa adalah kenapa Argentina tidak bermain crossing, hanya 2 crossing, 2 kali crossing yang dilakukan oleh pemain Ya. Argentina. Mereka lebih banyak main dengan bola-bola pendek, kemudian menunjukkan bagaimana bermain rondo, passing passing kiri kanan dan sebagainya. Sehingga kemudian ini Indonesia sendiri mencoba memanfaatkannya untuk belajar bagaimana cara bertahan. Dengan Hmm. sistem pertahanan Grendel ini membuat pusing juga para pemain Argentina untuk membobol gawang kita. Jadi Nah, pelajaran terbaik dari lawan Argentina adalah bagaimana kita dapat belajar banyak untuk menguasai semua lapangan dalam permainan sepak bola dan bagaimana membangun build up. Indonesia sempat mau membangun build up seperti Argentina, tapi beberapa ya, kali ketika ditekan akhirnya bolanya lepas atau akhirnya ya. bolanya tidak terarah, dan itu pelajaran yang ke depan harus kita perbaiki bersama-sama. Tapi bisa dibilang ini keren lah ya, untuk mental melawan juara dunia peringkat satu Argentina. Apalagi kalau kita lihat muncul tuh potensi-potensi pemain-pemain yang akhirnya mendapatkan spotlight. Misalnya saja Asnawi bisa berani head to head sama Garnacho, ngegocek Garnacho. Belum lagi juga Arhan. Memang di Tokyo Verde terkenal sama lemparan jauhnya. Nah, bagaimana Bung Akmal lihat ini? Ya, kalau buat Asnawi tidak ada Lionel Messi, Garnacho pun jadi gitu kan. Dan akhirnya Asnawi bisa dengan percaya diri beberapa kali dia mampu menutup pergerakan Garnacho, bahkan beberapa beberapa kali apa namanya bisa mengecoh dan apa namanya membuat Garnacho emosional. Sampai Ya. ada satu gerakan di mana Garnacho kemudian mengangkat kakinya lebih tinggi karena merasa emosional kalah dari Asnawi. Itu sangat terlihat sekali dan sangat viral. Yang kedua saya melihat bahwa bagaimana Argentina juga terkesima dengan lemparan ke dalam dari apa Arhan Arhan. Pratama. Saya mencatat ada 5 lemparan ke dalam yang dilakukan dan semuanya membuat panik setidaknya dalam tanda kutip ya Ya. para pemain Argentina karena mereka baru melihat betapa lemparan ke dalam Asnawi ini sangat berbahaya sekali. Artinya dalam sepak bola adalah ketika kita tidak bisa menyerang dengan menendang bola, ternyata ada alternatif menyerang lewat lemparan ke dalam. Ini yang menarik. Yang ketiga, ada pemain yang menonjol lagi, Marcelino Ferdinand. Ya. Bagaimana pemain berusia 18 tahun ini di lini tengah sangat pede sekali, bisa bersaing dengan Lo Celso, bisa bersaing dengan Acuna yang merupakan pemain dengan nama besar
dan main di Eropa. Artinya potensi-potensi pemain muda ini semuanya usia muda, Ya. semuanya berusia muda dan kita punya potensi besar untuk mengembangkan bakat-bakat ini bisa kemudian membuat tim nasional kita ke depan bisa berprestasi asalkan apa yang kemudian didapat dari pertandingan melawan Argentina bukan cuma sekedar 90 menit setelah itu usai atau kalau bahasa orang-orang netizen kita seminggu ramai setelah itu hilang begitu saja, Ya. menolak lupa untuk pertandingan melawan Argentina dan kita punya hasil lebih baik. Kita 1979 melawan Argentina kita kalah 5-0 di eranya Diego Armando Maradona. Hmm. Ini di eranya Garnacho kita hanya kalah 2-0, ya artinya kekalahan kita ini hampir mirip dengan Australia. Kalau Hmm. bahasa bercandanya seperti ini, kalau kita menang lawan Argentina, kita setara Arab Saudi. Tapi kalau kita kalah, kita setara dengan Prancis, itulah bahasa bercandanya untuk menyenangkan hati. Ini menyenangkan hati tapi juga ke depannya mudah-mudahan ini bisa jadi pemacu untuk semangat timnas kita untuk lebih baik lagi dan lebih berprestasi. Terima kasih Bung Akmal, koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.